pos operasi setelah 6 jam. Jadi matanya udah mulai baik. Tadi pos 6 jam terakhir jam 2, posisinya nih mata masih nutup. Jam 12 selesai operasi, jam 6 pas operasi 6 jam. Ini mata udah bisa mulai buka dikit-dikit, tapi masih perih, kayak masih ada kabut sama pasir. Terus obat tetes mata sama tisu-tisu ini udah habis 1 bungkus tisu. Kurang lebih tadi operasinya 1 jam, enggak, dari mulai persiapan sampai selesai 1 jam. Tapi operasi untuk satu matanya, buka flapnya itu 16 detik yang kanan, yang kiri 16 detik. Kemudian ganti mesin yang kedua pakai mesin yang laser 15 detik mata kiri kanan gitu. Nanti kalau udah agak lumayan matanya udah bisa kebuka, kita sharing lagi ya. Itu dulu aja, bye bye. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Florina Vendrik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and comment. Kali ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya tentang operasi LASIK di Cicendo LASIK Center. Jadi awalnya saya sudah punya rencana untuk ngilangin minus mata. Awalnya tuh saya minus 2,25 guys. Jadi sebelum operasi saya screening dulu. Screeningnya itu 1 bulan sebelum, di bulan Juni. Nah kemudian setelah screening, lewat screening saya dinyatakan lolos untuk keempat teknik. Jadi LASIK itu sebenarnya ada beberapa teknik yang dipakai. Nah untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan satu persatu tekniknya. Tapi untuk saat ini pandemi COVID-19 membuat semuanya tertunda. Jadi kemudian saya dijadwalkan tanggal 12 untuk operasi LASIK. Operasi LASIK itu sebenarnya nggak takut ya, mata dipakai pisau. Kebayang kan kalau mata, kalau ada gerakan spontan refleks aja kita udah langsung. Nah ini kebayang di bius di bius lokal, suntik-suntik mata. Nah tapi nggak seperti itu bayangannya ya. Nah sambil baca aja ya. Jadi untuk dilakukan LASIK itu kita dinyatakan ada minus di mata antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Persyaratan LASIK itu biasanya berusia minimal 18 tahun. Lebih dari 18 tahun atau kurang dari 40 tahun. Kemudian bila umurnya yang bersangkutan itu kurang dari 18 tahun, harus ada persetujuan keluarga dan persetujuan pemeriksaan dokter dan yang lain. Nah, tidak dalam kondisi hamil dan menyusui. Yang kedua, yang ketiga, memiliki ukuran kacamata stabil minimal 6 bulan terakhir. Artinya misalnya bulan Januari minusnya 1, kemudian bulan Februari nambah 2, bulan Maret nambah 3, bulan April nambah 4, bulan Mei nambah 5. Itu kan gak stabil. Yang disebut stabil 6 bulan terakhir itu artinya bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu minusnya tuh stabil di 2 terus. Nah kemudian mungkin akan ada penambahan
2,15 apa 2, ya di 2 aja. 0, penambahan 0,0 mah tidak akan mempengaruhi. Dan yang kelima, kondisi kesehatan mata secara umum baik. Ya, baik itu artinya tidak memiliki penyakit penyerta seperti katarak, terus penyakit yang lain-lain lah, iritasi yang lain. Terus biasanya nih kita anak muda sering menggunakan soft lens atau lensa kontak. Lensa kontak ini harus minimal dilepas 2 minggu. Nah, misalnya operasinya bulan ini nih, Juli. Dilepasnya itu ya bulan-bulan sebelumnya atau 2 minggu terakhir lah. Kemudian lensa kontak yang keras ya harus minimal 1 bulan dilepas. Nah, itu biasanya gambaran umumnya. Lalu sebenarnya lasik itu ada 4 yang tadi saya bilang, ada 4 teknik. Nah, awalnya sebelum dilakukan screening, kita kan datang tuh, kita tuh diperiksa dulu. Oh, yang paling penting itu biaya ya. Kalian harus menyiapkan biayanya. Biayanya yang harus disiapin sih nggak murah ya. Sekitar 25 sampai 35 juta. Nah, itu yang harus disiapkan. Dananya dulu. Budget kalian tuh harus cukup di segitu. Nah, kemudian setelah yakin kondisi sehat, soft lens lepas, screening di bulan Juni screening. Tanggal 1 Juni saya screening, jelaskan. Kemudian jadi teknik yang pertama biasanya namanya operasi lasik dengan menggunakan pembuatan flapnya itu dengan mikrokeratom. Jadi ya dibuka dulu flap yang paling atas. Jadi ini kornea, atasnya kan ada lapisan. Nah, ini tuh dibuka mesin lah, nanti ada alatnya, ntar saya jelasin. Terus yang kedua namanya femtolasik. Femtolasik itu biasanya dibuka flapnya yang tadi. Jadi kan ini kornea, atas itu ada lapisan korneanya di atas. Lapisan atasnya itu dibuka menggunakan laser mesin. Nanti kalau lapisannya sudah terbuka, itu dibuka. Nah, itu dengan menggunakan femto. Kemudian yang ketiga itu menggunakan flap. Pembuatan flap dengan letikul kornea dengan menggunakan satu mesin laser. Dibuka pakai laser. Sama sih sebenarnya pembukaan flapnya itu dengan laser. Terus yang keempat, tindakannya dengan dengan teknik smile tanpa pembuatan. Oke, nah itu
biasanya ya, karena saya berobatnya di Cicendo, di LASIK Center Cicendo, sebenarnya dari screening itu bisa ditentukan mau pakai teknik yang mana, yang 1, kedua, ketiga, atau keempat. Harganya pun beda-beda. Teknik pertama, teknik kedua, teknik ketiga, dan teknik keempat biasanya ditentukannya oleh screening awal. Kalau misalnya dari screening awal ternyata kita ditentukannya harus menggunakan teknik yang kedua, namanya femto. Nah, teknik kedua ini mau nggak mau ya itu yang harus dilakukan untuk tindakan prosedur lasiknya. Tapi kalau mata kita sehat, baik, retina bagus, sarafnya masih hidup, dokternya menyarankan kita bisa pilih yang mana. Nah, saya ingetin lagi, saya jelasin lagi, untuk saat ini karena pandemi di Cicendo Center itu hanya bisa dilakukan 2, yaitu femto, lasik, sama smile. Ya, bedanya sekitar 5 jutaan. Nah, kalau yang smile itu sekitar 30-an lah, 30 sekian. Informasi aja, siapa tahu bisa berubah ke depannya. Nah, oke. Kemudian biasanya kalau mau dilakukan screening tuh ya, screening itu harus dipersiapkan tuh dari awal tuh, istirahat yang cukup, mata harus diistirahatkan. Istirahat yang cukup itu bukan berarti kita tidur terus kita buka-buka handphone, enggak. Kita istirahat yang cukup, kita tidur tapi tidak main handphone. Artinya kita stop penggunaan handphone untuk mengistirahatkan mata supaya daya akomodasi mata dan sarafnya itu istirahat total, sehingga pagi-pagi setelah kita istirahat cukup kita bisa screening dengan hasil yang baik. Nah, nanti akan dilakukan dengan menggunakan komputer yang ada di sana. Terus kemudian khusus untuk di Cicendo itu biasanya menggunakan beberapa komputer ya. Pengalaman saya itu di sana itu ada satu jadi ya biasa kalau periksa mata kan dagunya ditempelin, jidatnya nempel ke mesin. Nah, itu tuh ada pemeriksaan, itu tuh alatnya tuh sama semua, sistem komputer, tapi fungsinya beda-beda guys. Nah, yang komputer yang pertama itu pernah kan yang kayak ada pemandangan terus lihat satu titik warna merah, terus kemudian ada bentuk menara Eiffel. Nah, biasanya kalau yang pernah periksa mata itu ada contoh-contoh gambar kayak gitu. Nah, itu komputer yang pertama. Komputer yang kedua itu melihat ya mirip-mirip seperti itu sih, cuma lebih ke kayak tekanan fungsi mata. Nah, terus yang ketiga jarak pandang. Biasanya di dalam komputer itu kan biasanya kalau kita remote A, B, C, D ke dinding. Nah, kalau ini enggak, itu ada di dalam komputer semuanya. Jadi alatnya baik, alatnya bagus. Makanya sayang kalau untuk screening kitanya nggak istirahat yang cukup, hasilnya akan terus diulang. Pengalaman saya waktu kemarin saya diulang 2 kali. Kenapa? Karena mata saya itu tidak sesuai. Jadi yang harusnya kacamata minus 2, saya itu bisa menjadi 4 karena kekuatan otot mata dan tidak sesuai dengan yang ada di komputer, sehingga kemarin sempat ditetesin dulu obat supaya memidriasiskan retina supaya dia melebar, kemudian bisa dilihat di shoot. Nah, kemarin ada yang nanya nih, gimana caranya kalau misalnya mau ke sana. Nah, oke. Pertanyaannya bagus. Waktu awal saya ke sana, terus terang itu parkiran penuh. Yang datang ke sana ada banyak.
ada BPJS, ada umum. Di situ tuh ada lobi yang ujung yang motor sama lobi yang paling depan ngarah ke jalan raya. Kalau misalnya mau ke sana, pastiin dulu kita mau menggunakan apa, BPJS atau umum. Kalau misalnya kita menggunakan BPJS atau umum, kita diarahinnya ke dekat UGD sebelah sana. Nah, tapi kalau misalnya kemarin saya pengennya cepet karena saya orang kerja, nggak punya banyak waktu. Akhirnya saya ikut yang VIP, namanya eksekutif ya. Jadi bayar dokternya, terus nomornya nomor 1, eksekutif 1, cepet dilayani nih. Jadi kemarin sempat saya tanya bedanya apa yang eksekutif sama yang BPJS sama yang umum, ternyata beda guys. Kalau yang BPJS begitu ngeliat orangnya, wow, ngumpul banyak, berkerumun, jadi takut. Nah kalau yang eksekutif kemarin bisa dihitung lah cuma 3 karena jam kerja juga. Terus langsung daftar, dikasih kartu, langsung punya kartu BPJS. Mana kartunya ya? Nah, punya kartu BPJS. Punya kartu Cicendo. Kemudian ditanya mau apa, mau ngapain, mau dengar dari mana, terus dijelasin. Untuk saat ini bisanya dilakukan hanya 2 teknik, yaitu femto dan smile. Karena untuk pandemi kan ada pengecualian, pembedahan, terus aerosol dan sebagainya itu kan tidak boleh dilakukan ya karena beresiko. Setelah screening selesai guys, saya dijadwalkan akhir bulan Juli sekitar tanggal 26 sampai tanggal 30 lah. Singkat cerita, harusnya saya maju di tanggal 2 kalau nggak salah ya, tanggal 5 lah, lupa, sekitar tanggal itu. Tapi berhubung orang tua saya positif COVID, jadi saya harus ngerawat dulu mereka berdua karena mereka isoman. Terus nego akhirnya bisa di tanggal 12. Nah tanggal 12 saya izin cuti 1 minggu guys, 1 minggu 7 hari. Tadinya mau izin cuti 5 hari, hanya ternyata harus kontrol hari pertama, hari ke-7, jadi gak bisa, kepotong-potong waktunya, terus ada obat yang lain. Nah beres itu, singkat cerita tanggal 12 saya memberanikan diri ke sana, tapi sebelumnya tanggal 11 harus periksa darah rutin. Itu ada namanya darah rutin, itu ada HB-HT, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, eritrosit. Nah itu puji Tuhan normal semua. Satu lagi periksa rapid swab antigen. Nah periksa rapid swab antigen negatif hasilnya. Kemudian tanggal 12 pagi saya ke sana sekitar jam berapa ya? Jam 8 lah. Ada kenalan juga di situ namanya Kak Jimmy. Kebetulan kakak kelas, jadi bisa ada info. Nah, thank you ya Kak Jimmy ya buat informasinya kemarin-kemarin. Kemudian setelah dari situ dilakukan pemeriksaan, dilakukan screening ulang untuk melihat daya akomodasi mata dan retina. Semua oke, bagus. Tunggu dokternya datang jam 9, dicek dokter. Jam 10 nunggu. Karena antrian ya lumayan, di tanggal 12 itu ada sekitar 4 apa 5 orang sebelum saya yang udah nunggu. Nah, terus jam 11 pre-op itu ganti baju, tidak boleh pakai kalung, cincin, jepit, tindik, terus baju harus dilepas, jam, semua aksesoris dilepas.
ganti baju pakai mop cap yang hijau yang kayak di ruang operasi, terus pakai apa lagi ya, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai, ya pokoknya bau-bau yang menyengat aja. Deodoran juga kalau misalnya menyengat lebih baik jangan. Nah itu. Oh ya, satu lagi, sebelum ke sana makan dulu yang kenyang ya, karena kita datang pagi dikerjanya pasti siang, kan dokternya juga visit dulu ke ruangan. Terus apa lagi ya, terus pengalaman saya begitu saya ganti baju harus ada teman yang mendampingi. Nah, teman yang mendampingi itu tugasnya menerima baju kita, menerima baju yang kita pakai. Nah, terus nungguin di luar sama tanda tangan inform consent. Jadi dilakukannya tuh kita tuh nggak jalan ke atas kemana diarahin ke ruangan-ruangan apa enggak, tapi di ruangan itu, di ruangan plastic center di situ di dalam. Nah, terus terang nih, perawatnya, susternya, dokternya baik dan ramah, salut pokoknya. Jadi membuat kita rasa tenang dan nyaman, itu yang paling utama ya. Terus kalau susternya tahu perawatnya udah jutek, judes, udah males. Nah, tapi sana nggak akan nemu suster yang jutek, judes, baik-baik semua. Terus diarahin ke tempat duduk di sana ada. Terus terang di situ ruangannya dingin ya, AC full. Nah, saya duduk di situ, sebelahnya ada teman yang dioperasi juga, sama keringat dingin, deg-degan. Karena apa? Di dalam tuh ada dengar suara-suara, bukan suara setan, bukan, tapi suara-suara mesin sedang ngelaser mata. Dan hitungannya tuh detik. Nah, itu udah mulai lumayan ngeri gitu lah ya. Pertama kali karena masuk ke ruangan operasi. Kemudian di situ tuh susternya sendiri. Jadi ya karena mungkin sedikit ya tenaganya. Jadi susternya sendiri di situ ngelayanin saya dan sebelah untuk pre sebelum masuk. Pertama kali tuh ditetesin obat, kayak obat pengganti air mata. Contohnya kayak ini nih, model ini. Namanya ya mungkin pernah dengar Sendoliters ya, Sendoliters. Nah, ini tuh fungsinya untuk supaya membasahi mata supaya nggak kering, yang pertama. Terus selang berapa menit saya tuh ditetesin obat, bilangnya sih untuk baal mata, tapi nggak tahu namanya apa. Yang jelas perih banget. Nah, kayak mata itu kena cabe. Pernah kan tangan nggak sengaja kena? Nah, rasanya kayak gitu. Kiri kanan, yang kanan beres, yang kiri wah kedip-kedip terus yang ada di situ. Tapi cepat hilangnya. Nah, setelah itu operasi yang di dalam itu beres, pasiennya keluar, gantian pindah tempat duduk, yang sebelah masuk. Karena setelah ditetesin itu mata itu biasa aja sih, hanya semua tuh jadi burem. Jadi kalau jalan 1 meter pun harus ditemenin. Jadi saya megangin tangan susternya untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, beres masuk ke dalam. Nah, itu mesin semua sama tempat tidur di dalam itu kan mesinnya lampu terang. Itu disemprot-semprot desinfektan, beres. Kemudian saya disuruh tidur. Itu di dalam tuh mesinnya ada 2. Mesinnya tuh yang di ujung 1, deket pintu keluar 1. Nah, mesin yang di ujung itu saya pertama masuk ke dalam itu rasanya kayak ya takut aja, pertama kali operasi dan mata gitu. Masuk ke dalam, tiduran,
ditenangin sama susternya, ditenangin sama dokternya. Terus akhirnya saya jelaskan, ya biasa perawat anestesi dan dokternya briefing untuk operasi. Nama, tanggal lahir sesuai prosedur. Kemudian yang akan dioperasi mata mana, kiri kanan dengan nilai minus sekian. Sesuai lah semuanya ya, sudah sesuai dengan SOP-nya mereka. Beres dari situ dijelaskan nanti ada alat yang akan masuk, tidak boleh ditahan, tidak boleh menahan, nanti akan menekan bola mata. Nanti ada alat yang dimasukin ke dalam truk di mata terus diputer-puter. Nah, nanti ini ke atas yang ada tinggal bola mata. Bola mata itu nanti disimpanin alat, terus lapisan paling atasnya itu pakai alat itu dibuka, terus si flapnya dibuka. Hitungannya tuh satu mata 15 detik. Setelah 15 detik beres, ganti mata berikutnya. Jadi itu 15 detik langsung kebuka mata. Nah, tapi akhirnya jadi buram matanya. Rasanya apa? Nggak ada rasa apa-apa. Karena mungkin barusan sebelum masuk udah dibius kali ya, udah dibaalin. Jadi nggak kerasa apa-apa. Beres mesin pertama, kemudian susternya ngajak berdiri yuk ke mesin berikutnya. Nah, jalan ke mesin berikutnya. Dingin guys. Ruangan operasi memang selalu dingin. Dan itu melebihi dingin yang ada di luar. Dingin banget. Tiduran. Nah, ini prosedur yang kedua nih guys. Setelah dibuka flap matanya di atasnya, itu saya harus melihat satu titik warna orange kemerahan. Itu namanya mesin laser. Mesin laser. Pernah lihat kan laser yang warna merah yang bisa diputer-puter? Nah, sama seperti itu. Tapi ini diarahinnya ke mata. Nah, nanti sama seperti tadi, dikasih aba-aba, dikasih persiapan, jangan ditahan, matanya jangan lihat kiri kanan, lirik-lirik ke sana, fokus satu titik yang ada di depan di lampu laser. Nah, beres, dikasih alat yang pembuka tadi, dokternya bersihin, buka flap. Kan lapisannya tadi yang dibuka di mesin pertama tuh, dibuka lapisan matanya, kemudian si titik lasernya diarahin ke mata kita. Nanti hitungannya itu 16 detik. Ya mungkin berapa detiknya tergantung dari minusnya mungkin ya, saya kurang hafal. Tapi yang jelas mesin pertama saya 15 detik, mata kiri mata kanan. Mesin yang kedua itu 16 detik untuk mata kiri mata kanan. Mata kanan itu 16, mata kiri 16. Karena minusnya di 2,25. Nah, terus itu tuh rasanya kayak gak kerasa apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau pernah dengar istilah kauter, nah baunya tuh kayak bau gosong, persis kayak gitu. Nah, nanti yang sisa kebakarnya itu tuh dibuang, disemprotin air, nanti dia ngalir ke pinggir sini sama ke sini. Tapi nggak apa-apa, tenang, karena si kepala saya udah dibuntelin anduk supaya nyerap air. Nah, setelah beres ditutup lagi flapnya. Flap ditutup, tapi itu terus terang masih buram, masih banyak kabut. Rasa perih mah nggak ada, nggak perih sama sekali malah. Cuman ya geli-geli getek aja ya,
geli-geli. Gimana sih mata lu dikasih benda kayak mau ditekan, tapi ya kita nggak bisa ngelawan karena dikasih alat. Nah rasanya kayak gitu, tapi nggak ada rasa sakit, terus terang nggak ada rasa sakit, cuman rasanya tuh deg-degan dan kaget aja, itu sih psikologis ya. Nah beres dari situ dokternya bilang sip, berhasil, beres, operasinya lancar, sudah selesai. Perawat anestesi, perawat yang lainnya briefing terakhir, beres. Setelah itu saya diajak keluar dari kamar operasi, duduk sebentar, kemudian setelah dari situ langsung ke ruangan dokter untuk dicek. Bisa jalan nggak? Bisa jalan. Tapi matanya buram? Iya, matanya buram. Tapi bisa lihat? Bisa. Kayak ketutup kabut. Kalau naik mobil, terus di depan kaca itu ada wiper. Sebelum di wiper itu dia kan buram. Setelah di wiper terang. Nah, model seperti itu matanya. Masuk, cek retina, kekuatan mata, dicek lagi. Ternyata mata kiri, mata kanan sukses, berhasil. Sip. Tapi ini masih pemulihan. Kembali ke nol. Sebenarnya kembali ke nol, tapi masih pemulihan, tahap pemulihan. Kemudian beres dari situ, ganti baju, terus dijelaskan obat-obatan, terus dari situ suruh kontrol lagi besoknya. Jadi hari Senin operasi jam 11, beres jam 11.15, besoknya harus datang lagi hari Selasa tanggal 13. Dijelasin sama perawatnya, dapat obat tetes mata. Dan saya dapat kacamata. Nih kacamatanya. Nih kacamata dari Cicendo. Jadi sebelum pandemi mereka tuh udah punya kacamata ini dulu, kacamata pelindung. Keren ya. Tapi dulu sih kacamatanya yang kayak bajak laut yang satu. Nah, obat-obatannya saya tuh dikasihnya 3. Ini ada Sendoliters. Sendoliters tuh awalnya isinya 5, cuman kan dipakainya tiap 1 jam. Dan itu bisa sehari habis. Karena dari pagi sampai ke malam jam 9-an saya pakai Sendoliters. 1 tetes mata kiri kanan. Ini kan fungsinya cuman buat membasahi mata kalau matanya kering. Jadi kalau misalnya mau dipakai setengah jam, mau dipakai barusan 5 menit yang lalu ditetesin lagi, oke, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Buat yang warna putih nih. Terus kemudian saya dapat yang ini merah. Yang merah itu namanya antibiotik ya, levofloxacin. Di sana sih dikenalnya Floxa. Nah, Floxa. Saya kira levofloxacin itu yang suntikan dan obat aja. Ternyata ada yang tetes matanya juga. Hebat ya. Jadi bisa tahu ternyata antibiotik itu ada yang tetes matanya juga. Ini tapi buat yang nggak pernah ditetesin kayak saya tetes mata, begitu ditetesin ini kerasa banget sampai mulut. Kenapa? Kita kan matanya ada saluran nih di sini sampai ke bawah nih. Nah itu kerasa obat ini pahit, jadi harus tahan. Saya kalau misalnya pakai obat ini posisinya tidur, nggak duduk, karena pasti akan ngalir gaya gravitasi. Lalu kalau misalnya obat ini mau ditetesin harus siapin minuman atau enggak makanan. Jadi begitu ditetesin dia ngalir, siapin makanan. Lumayan agak mendingan lah, nggak begitu kerasa banget. Lalu yang terakhir obat ini warna kuning. Ini tuh anti radang, namanya fluorometolon. Ya,
fluorometolon. Nah, kalau ini tuh bentuknya kalau dilihat-lihat sih kayak minyak, jadi warnanya putih-putih gitu, putih-putih kayak susu, kayak bentuk minyak gitu. Kalau ini mah nggak kerasa apa-apa, nggak ada efeknya kalau ini, sama kayak yang Sendoliters. Itu pengalaman saya. Nah, oke. Lanjut ke cerita yang setelah operasi ya. Setelah operasi ceritanya hari pertama kan beres tuh sekitar jam 11.15 ya, jam 12 lah pulang. Susternya bilang nanti jam 12 ditetesin ya matanya, obatnya dapat 1 pengurang sakit namanya asam mefenamat. Itu obat itu diminum kalau misalnya post op 6 jam, jadi setelah operasi 6 jam, sekitar jam 18 sore atau kurang dari jam 18, bisa jam 16, bisa jam 17, mata itu udah mulai hilang rasa baalnya, otomatis akan mengalami rasa sakit. Nah, setelah beres rasa sakit ada muncul, baru deh mulai mata nggak bisa dibuka, rasanya tuh kayak ada pasir. Ya gimana aja orang ngantuk tapi ada yang ngeganjel. Nah, persis kayak gitu. Karena saking nggak kuatnya, hilang biusnya, saya minum paracetamol. Karena kan dapat asam mefenamat, takut lambungnya kenapa, jadi dapatnya minumnya paracetamol dulu 1 tablet. Tiap jam ditetesin, tiap 3 jam ditetesin, yang merah sama yang kuning. Terus besok paginya, oh ya ngomong-ngomong, itu tuh saya udah pakai kacamata ini dari setelah operasi sampai dengan pulang, sampai dengan mandi, sampai dengan makan, minum, tidur malam, sampai bangun pagi tuh ini nggak dilepas. Kenapa? Resiko kalau misalnya kita lagi tidur terus nggak sadar ngucek. Wah, udah mahal-mahal operasi dikucek. Nyeri ayaknya eta. Terus besok paginya saya kontrol lagi ke sana. Kontrol 1 hari setelah operasi. Jam 8 lagi sih di situ. Nah, beres dari situ dokternya lihat retina, ternyata yang mata kiri sudah 0 minusnya, yang mata kanan masih 0,6. Terus saya kaget dong, harusnya kan udah 0. Nah, ternyata dokternya bilang itu pemulihan, karena namanya juga baru dibuka flapnya, jadi otomatis masih ada rasa kayak pasir, buram-buram gitu. Pemulihan berangsur-angsur akan hilang. Ya mudah-mudahan sih hilang ya. Terus nanti 1 minggu hari Senin saya udah harus ke sana lagi untuk kontrol yang 0,6 ini apa udah hilang atau masih. Terus apa lagi ya, sejauh itu sih. Jadi untuk teman-teman nih yang mau lasik, gak usah takut, gak usah khawatir. Ternyata lasik itu cuman 15 detik operasinya, 15 detik, dan ya bisa dihitung 1 mata 5 menit lah sampai 10 menit, beres semuanya 15 menit itu selesai, mata minus jadi 0. Tapi harus sabar karena pemulihan setelah operasi itu yang lama, itu yang membuat gak sabaran setiap orang biasanya. Oke guys, segitu dulu pengalaman saya operasi lasik di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Jadi kalau ada yang mau ditanyain seputar lasik, pengalaman saya mungkin bisa membuat teman-teman ada sedikit
sedikit pengetahuan ya, nggak banyak. Oke, segitu dulu, cukup. Jangan lupa kasih mampir di channel saya, Fly Noventrik. Untuk teman-teman yang lain yang loncengnya belum dibunyikan, tombol loncengnya dibunyikan ya. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berkembang. Oke, guys, bye-bye.